Selamat pagi peserta didik yang berbahagia, salam sehat. Pagi hari ini kita akan memulai materi MPLS tentang pengenalan kurikulum 2013 dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 7 Sungai Ambawang. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar ataupun dalam proses belajar mengajar secara daring. Jenis program pendidikan di SMP Negeri 7 Sungai Ambawang berpedoman pada kurikulum 2013 yang harus diikuti seluruh peserta didik. Kurikulum 2013 adalah pengorganisasian mata pelajaran dalam sistem pembelajaran bahwa seorang peserta didik harus menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan pendidikan. Kurikulum 2013 berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab dunia. Kurikulum 2013 berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulus meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk satuan pendidikan yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam keadaan tertentu. Tapi untuk masa pandemi kita akan menyesuaikan sesuai dengan keadaan sekarang, ya peserta didik. Mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 7 dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prakarya, dan mulok keagamaan. Peserta didik, selama kalian mengikuti proses pembelajaran di SMP Negeri 7, kita akan ada program yang namanya kenaikan kelas. Apa-apa saja syarat supaya kalian bisa naik kelas? Ya, ini kriterianya. Yang pertama, kenaikan kelas akan dilaksanakan pada setiap tahun pelajaran atau di akhir semester genap. Kenaikan kelas pada tahun ini didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap yang akan dikondisikan dengan proses pembelajaran secara daring ataupun luring, di mana nanti kalian akan diberi tugas-tugas oleh masing-masing guru.
Peserta didik tidak dinyatakan naik kelas 8 dan kelas 9 apabila kalian yang pertama tidak mencapai ketuntasan belajar minimal pada mata pelajaran agama dan kewarganegaraan, tidak boleh memiliki nilai, tidak memperoleh nilai baik pada penilaian akhlak mulia dan kepribadian. Terus tidak ada satu mata pelajaran yang mendapat nilai kurang dari 40. Selanjutnya, kalian dinyatakan tidak naik kelas 8 apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan minimal lebih dari 3. Jadi tidak boleh lebih dari 3 yang tidak tuntas. Harus kurang dari 3. Kepada siswa yang memiliki prestasi non-akademis akan diberikan pertimbangan khusus. Prestasi non-akademis itu bisa saja dalam keagamaan, juara dalam tingkat kabupaten, nasional, ya. Terus atau mungkin dari olahraga, itu adalah prestasi non-akademis. Keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pelajaran, baik daring maupun luring, mencapai 50% dengan ketentuan. Yang pertama, siswa sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit, bisa dari puskesmas, dari dokter, atau orang tua. Jika lebih dari 30 hari harus dari dokter atau rumah sakit. Untuk siswa yang bertempat tinggal jauh, akan diberi toleransi sebanyak 7 hari. Untuk KKM, kalian dinyatakan naik kelas jika nilai KKM rapot kalian minimal sama dengan jumlah rata-rata nilai KKM. Berapa KKM yang ada di SMP Negeri 7? Ya, SMP Negeri 7 Sungai Ambawang menganut 1 KKM, artinya untuk semua mata pelajaran kita menggunakan KKM dengan rentang nilai 70. Ya, peserta didik bisa lihat di sini, dari 11 mata pelajaran, kita menggunakan KKM 70. Lulusan, walaupun masih agak lama, tapi tidak apa ya dibahas di sini. Apa-apa saja syarat nanti ketika kalian di kelas 9 dinyatakan lulus. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Memperoleh nilai minimal baik, khususnya untuk mata pelajaran agama dan PKN. Lulus ujian sekolah, lulus ujian nasional jika ada, ya, lulus ujian sekolah, lulus ujian praktek, terus keaktifan peserta lebih dari atau sama dengan 80%. Ketika kalian mengikuti proses pembelajaran di SMP Negeri 7, kalian harus memiliki kecakapan hidup. Artinya tidak hanya dibatasi oleh teori-teori yang ada, yang kalian pelajari di sekolah, tapi kalian harus cakap di lingkungan sekitar kalian. Proses pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 7, yang pertama, proses pembelajaran akan kita mulai hari ini, yaitu tanggal 12 Juli 2021 dengan dimulai dengan MPLS, di mana kita melakukannya secara daring atau online. 1 tahun pelajaran dibagi menjadi 2, yaitu semester ganjil dan semester genap. Kehadiran peserta didik. Setiap peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran 1 tahun pelajaran untuk semua tingkat. Jadi kalian wajib mengikuti proses pembelajaran. Tidak ada alasan jika kalian tidak bisa mengikuti proses pembelajaran. Di sini minimal 90% kalian hadir dalam 1 semester. Ketidakhadiran peserta didik. Ketika kalian tidak bisa hadir di SMP Negeri 7, biasanya disebabkan oleh sakit. Ketika kalian sakit, silakan membuktikannya dengan membuat surat keterangan dokter atau pemberitahuan langsung dari orang tua. Jadi orang tua datang atau telepon, tapi tetap harus dibuktikan dengan menuliskan surat di kertas dan tanda tangani oleh orang tua. Izin, sama dengan sakit prosesnya, silahkan tulis surat dan kirim ke sekolah atau orang tua sendiri yang datang ke sekolah. Atau kalian ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler.
Nah ini kenapa Ibu kasih warna merah. Ketidakhadiran kalian dengan sengaja tidak mengikuti proses pembelajaran atau tanpa keterangan. Loh Bu, kami kan tidak masuk, tidak tatap muka. Ya, memang kita tidak tatap muka, tapi kalian akan ketahuan dianggap bolos ketika kalian tidak mengerjakan tugas kalian atau tidak mengumpulkan tugas kalian. Jadi ketika kalian tidak mengumpulkan tugas, berarti kalian dianggap tidak mengikuti proses pembelajaran dan diberi alfa. Ya, silakan dibaca peserta didik, mengikuti pelajaran karena sakit minimal selama 3 hari. Jika 3 hari berturut-turut, nanti akan diberi panggilan kepada orang tua. Penilaian apa-apa saja. Tadi sudah di atas sudah kita singgung sedikit. Penilaian hasil belajar untuk di SMP Negeri 7 ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap diambil dari bidang studi agama dan PKN. Keterampilan dan pengetahuan itu masing-masing mata pelajaran. Penilaian di sini bisa dalam bentuk ulangan, tugas mandiri, atau kelompok. Tapi untuk kelompok kemungkinan saat ini tidak kita lakukan. Ya, tugas yang dibebankan kepada kalian itu bisa tugas struktur, artinya sudah direncanakan, atau tugas mandiri tidak struktur, misalnya mencari apa-apa gitu. Selanjutnya kalian wajib menyelesaikan seluruh tugas yang dibebankan oleh guru. Kenapa wajib? Karena tugas adalah salah satu kriteria supaya kalian bisa naik kelas, ya. Kenapa bisa naik kelas? Ya supaya bisa tuntas nilainya. Oh, ternyata ada sanksi. Jadi ada sanksi di SMP Negeri 7. Kenapa? Ya, sanksinya adalah kehadiran kalian dalam proses penilaian harus 75%, ya. Jadi kalau 75% kalian mengerjakan tugas, berarti nilai kalian ya minimal paling rendah KKM. Kehadiran juga. Di sini 50% wajib hadir. Ya mungkin nanti ada 50% kenapa? Itu untuk siapa? Untuk yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler. Terus yang ketiga, peserta didik tidak diikut sertakan proses penilaian akibat tidak memenuhi kehadiran minimal. Jadi nanti kalau kalian tidak hadir, kalian tidak bisa diikutkan penilaian. Penilaiannya apa-apa saja kita lihat di sini. Ketentuan penilaian itu adalah penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak. Yang kedua, penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan dan berbangsa adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan secara periodik. Jadi nanti ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Ya, peserta didik, sampai di sini materi Ibu. Kita ketemu lagi sampai bisa minggu depan, bisa bulan depan, atau mungkin besok. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Peserta didik, mohon maaf, tadi Ibu lupa memakai masker ketika melakukan penyampaian materi ini, tetapi kenapa Ibu tidak menggunakan masker? Karena di lingkungan Ibu, samping kiri dan samping kanan, tidak ada orang. Jadi ketika tidak ada orang, silahkan buka masker, tapi sebaiknya gunakanlah walaupun tidak ada di lingkungan kamu, tapi ketika kamu di lingkungan umum, gunakan masker. Tapi kalau di rumah, ya nggak apa-apa. Jangan lupa peserta didik, datang ke sekolah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Sampai ketemu.